Selamat siang, perkenalkan nama saya Ruth Serapin Borusite dengan NPM 20150034, mata kuliah KPMI Kajian Pendidikan Matematika Internasional. Di sini saya akan menyampaikan intisari atau mereview dua artikel yang saya dapat mengenai sistem pendidikan atau kurikulum pendidikan matematika di beberapa negara yang saya ambil dari negara Finlandia dan negara Nigeria. Artikel yang pertama, artikel Bahasa Indonesia. Pada artikel pertama, artikel yang saya baca yaitu Keberhasilan Pendidikan Finlandia dari tahun 2017 oleh Subuh Anggoro dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi artikel ini fokus utamanya yakni bagaimana sistem kurikulum pendidikan Finlandia dari mulai primary sampai highly beserta output yang dihasilkan oleh mereka. Kita langsung ke materinya. Finlandia merupakan salah satu negara Eropa Utara yang memiliki tradisi pendidikan berkualitas di dunia. Sistem pendidikan mereka pun koheren dengan kemajuan ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita akan membahas 3 poin. Yang pertama itu ada prinsip dan kebijakan pendidikan Finlandia. Yang kedua, sistem pendidikan yang diterapkan oleh Finlandia. Yang ketiga, dampak sistem dan kebijakan pendidikan dan ekonomi Finlandia. Kita masuk pada poin yang pertama, prinsip dan kebijakan pendidikan Finlandia. Kebijakan pembangunan pendidikan Finlandia adalah lifelong education. Prinsip tersebut menjelaskan bahwa setiap penduduk memiliki keterampilan atau kesempatan belajar untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan lingkungan sepanjang hayat. Tujuannya untuk menyelaraskan tujuan pemerintah juga untuk pemerataan pendidikan dan tingkat pendidikan bagi seluruh penduduk Finlandia. Jadi dua kata yang tidak asing bagi negara Finlandia ini adalah kesetaraan serta pendidikan sepanjang hayat, long life education. Kita masuk yang kedua, sistem pendidikan dan penelitian Finlandia, yakni sistem pembiayaan, yang dimana rencana pembangunan pendidikan itu memfokuskan kesetaraan. Seperti yang saya bilang tadi, RPP tersebut diadopsi setiap 4 tahun, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai jenjang universitas. Tujuan utamanya itu adalah mempromosikan kesetaraan dalam pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan, serta mendukung belajar sepanjang hayat. Kita masuk pada poin yang A, primary education, yakni pendidikan wajib yang diberikan anak telah berusia 6 tahun. Pendidikan wajib belajar dini Finlandia adalah berkisar 6-7 tahun. Primary mendapatkan keterangan dasar yang sesuai dengan usia anak dan kemampuan anak. Kita masuk pada poin B, lifelong education, sistem pendidikan sepanjang hayat, yang bertujuan menjamin kesediaan dan kompetensi angkatan kerja, memperkuat kohesi sosial dan produktivitas, dan lain-lain. Poin C, otonomi sistem pendidikan Finlandia. Yang keempat, sistem dan reformasi pendidikan guru. Untuk yang poin ketiga tadi, otonomi itu yang dimaksud adalah pusat pendidikannya beserta pemecahannya itu, sentralisasinya sama desentralisasi pendidikannya itu sama pemekarannya gitu. Baik, sistem dan reformasi pendidikan guru ini kita bilang seperti rekam jejak seorang pendidikan guru dalam kehidupan pendidikan negara Finlandia. Ke E, reformasi pendidikan Finlandia itu tadi seperti rekam jejaknya juga, revolusinya dari tahun ke tahun seperti apa. Yang F, dampak resesi ekonomi terhadap sistem pendidikan. Dan yang ke G, sistem pendidikan dan ekonomi yang koheren dan kompetitif. Kita masuk pada poin yang ketiga adalah dampak sistem dan kebijakan pendidikan dan ekonomi Finlandia. Dampaknya itu tadi sudah masuk pada poin F, yakni dampak resesi ekonomi. Jadi kayak masalah sosial juga. Jadi dari 7 poin di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan Finlandia ditentukan oleh beberapa faktor kunci, yakni yang pertama otonomi pendidikan yang luas bagi pemerintah daerah kota dan sekolah. Yang kedua, guru yang profesional, kompeten, dan berdedikasi tinggi. Yang ketiga, koherensi antara kebijakan pembangunan pendidikan dan ekonomi. Yang keempat, kultur masyarakat dan sadar
pentingnya pendidikan bagi perkembangan diri dan bangsa mereka. Dan yang terakhir, tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap sistem pendidikan dan kerjasama yang erat berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat. Jadi saya tambahi, pemerintah di Finlandia ini sudah sangat mendukung, mensupport sekali kalau pendidikan itu penting bagi masyarakat mereka. Jadi masyarakat Finlandia sendiri pun jadi ikut menjadi inisiatif gitu untuk sama-sama membangun pendidikan yang maju di negara mereka. Sekian dari artikel yang pertama. Kita masuk pada artikel yang kedua, version bahasa Inggris. Pada artikel yang kedua, bahasa Inggris yang sudah saya terjemahkan, artikel yang saya baca yakni Implementability of Language English, the Curriculum Strategy in Nigeria, Issues and Prospect, yang artinya implementabilitas bahasa Inggris seluruh strategi kurikulum di Nigeria, yakni isu dan prospek. Jadi, sebelumnya, artikel ini diterbitkan dari tahun 2021 oleh Dr. Gide Umar Saleh dari Akalam University, Nigeria. Jadi, artikel ini fokus utamanya adalah Nigeria. Negara Nigeria mengadopsi bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Strategi seperti EAC atau kalau dalam terjemahannya itu konsep bahasa lintas kurikulum bisa menjadi alternatif motivasi siswa dan guru sebagai alat pembelajaran. Pendekatannya adalah pendekatan LAC tadi, bahasa lintas kurikulum. Selain itu, kita akan menyingkut isu-isu topik dan prospek implementasi dalam sistem pendidikan Nigeria. Kita masuk pada konsep bahasa lintas kurikulum atau LAC, yakni pembelajaran konten atau bahasa yang mengenai pada aplikasi bahasa Inggris pastinya, sebagai bahasa pengantar. Kita garis bawahi sebagai bahasa pengantar untuk mengajar mata pelajaran lain, seperti pada umumnya matematika dan mata pelajaran sains. Dengan cara ini, mempelajari bahasa Inggris dapat memperluas pengetahuan bahasa kita pada penelitian dan dapat memanipulasi bahasa. Peran stakeholders dalam implementasi ILAC yang terlibat aktif antara lain peserta didik atau siswa-siswi, guru, sekolah, dan otoritas pendidikan. Otoritas pendidikan yang kita maksud ini adalah seperti Departemen Pendidikan atau kementerian gitu, seperti itu ya. Baik, dari segi isu, kurikulum LAC ditampilkan secara cacat. Kenapa dibilang secara cacat? Karena tujuan mereka itu kebanyakan dalam memanipulasi bahasa pada tujuan mereka. Jadi di mana mereka itu tidak mencerminkan persyaratan bahasa. Jadi tidak ada satupun kriteria metode pembelajaran ini yang cocok untuk dipakai dalam belajar bahasa Inggris pada anak murid. Jadi, di mana tidak mencerminkan persyaratan bahasa siswa yang sebenarnya. ILAC bisa menjadi kegagalan dalam pembelajaran bahasa Inggris di negara lain yang tidak benar-benar membutuhkan bahasa Inggris. Sedangkan di negara-negara saja sudah dikatakan cacat, apalagi di negara lain yang tidak pala membutuhkan bahasa Inggris. Jadi kayak mereka tidak mau memakai metode pembelajaran itu. Tetapi dapat berhasil, ada baiknya. Ada di sisi lain dapat berhasil dalam menawarkan motivasi. Jadi maksudnya ini, ILS ini tidak menekankan kepada harus untuk mempelajari bahasa Inggris. Tapi ILS ini metodenya ini hanya untuk meningkatkan motivasi belajar bahasa Inggris. Bukan cara belajar bahasa Inggris. Jadi tetapi dapat berhasil dalam menawarkan motivasi lebih bagi siswa mengingat sangat diperlukannya di negara-negara dengan kompleks struktur bahasa Inggris linguistik di Nigeria. Sekian dari review saya. Jika ada yang kurang kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.